Kumpulan soal PPKN kelas 2 SD, materi jujur, disiplin, dan bekerja keras. Pertanyaan pertama, menyontek pekerjaan teman termasuk perbuatan. Apakah A. Pemberani, B. Curang, atau C. Jujur? Soal berikutnya, kita harus jujur dalam hal A. Ucapan, B. Perbuatan, atau C. Ucapan dan perbuatan. Selanjutnya, anak jujur dalam pergaulan akan A. Disukai teman, B. Dijauhi teman, atau C. Dibenci teman. Soal berikutnya, ibu menyuruh Togar membeli gula. Togar menerima uang kembalian. Sebaiknya Togar A. Mengambil uang kembalian untuk jajan, B. Mengembalikan uang kembalian kepada ibu, atau C. Mengatakan pada ibu harga gula mahal. Soal berikutnya, jika berbuat salah, kita harus apakah A. Diam saja, B. Menuduh teman, atau C. Meminta maaf. Soal berikutnya, perilaku disiplin ditunjukkan dengan cara A. Menghargai waktu, B. Datang terlambat, atau C. Bekerja sama. Soal berikutnya, peraturan dibuat agar kehidupan manusia A. Kacau, B. Berantakan, atau C. Teratur. Nomor berikutnya, agar dapat meraih cita-cita, sebaiknya kita belajar A. Semaunya, B. Setiap hari, atau C. Kadang-kadang. Soal berikutnya, pekerjaan rumah seharusnya dikerjakan di A. Rumah, B. Sekolah, atau C. Perjalanan. Soal berikutnya, tugas utama seorang murid adalah A. Bermain, B. Belanja, atau C. Belajar. Masuk ke pilihan ganda di buku berikutnya, bab yang sama. Manfaat kejujuran adalah A. Dipercaya banyak orang, B. Tidak disukai teman, atau C. Diri sendiri dirugikan. Nomor berikutnya, sikap jujur kita lakukan pada A. Diri sendiri, B. Orang lain, atau C. Diri sendiri dan orang lain. Selanjutnya, yang termasuk perbuatan tidak jujur adalah A. Suka berbuat curang, B. Berbicara apa adanya, atau C. Berkata terus terang. Nomor selanjutnya, salah satu perilaku disiplin ialah A. Mengerjakan PR di sekolah, B. Menaati tata tertib sekolah, atau C. Senang belajar. Nomor berikutnya, kita tidak akan mengeluh apabila mengerjakan pekerjaan dengan A. Disiplin, B. Jujur, atau C. Senang hati. Soal berikutnya, berdasarkan ilustrasi gambar di atas, kejujuran membuat kehidupan menjadi apakah A. Berantakan, B. Kacau, atau C. Damai. Nama berikutnya, orang yang jujur selalu A. Berbohong, B. Besar kepala, atau C. Dipercaya teman. Berikutnya, anak yang tidak jujur akan titik-titik teman. Apakah A. Dibenci teman, B. Disayang teman, atau C. Disenangi teman. Kemudian yang keempat, kejujuran harus dibiasakan sejak A. Besar, B. Kecil, ataukah C. Tua. Berikutnya, bila tidak jujur merugikan A. Orang lain, B. Diri sendiri, atau C. Semua orang.
Nomor berikutnya, orang jujur pasti memiliki akhlak yang A. baik, A. jelek, B. jahat, atau C. baik. Nomor berikutnya, di mana saja kita berada harus berbuat A. jujur, B. sombong, atau C. jahat. Berdasarkan gambar di atas, sikap kita bila menemukan barang di jalan sebaiknya A. dikembalikan, B. dipakai, atau C. disimpan. Soal berikutnya, manfaat berbuat jujur ialah A. banyak uang, B. dijauhi teman, atau C. banyak teman. Soal berikutnya, bila bersalah orang yang jujur akan A. mengakui kesalahan, B. menuduh orang lain, atau C. diam saja. Soal berikutnya, yang merupakan perbuatan jujur adalah A. mencuri, B. berbuat curang, atau C. tidak menyontek saat ujian. Soal berikutnya, Doni bertindak jujur karena menyontek saat ujian, mengakui kesalahan, mendapat nilai tertinggi. Soal berikutnya, akibat berbuat tidak jujur, Doni menjadi merasa A. bersalah, B. tenang, C. senang. Selanjutnya, jika kita berbuat jujur, hati kita menjadi A. gelisah, B. sedih, C. tenang. Soal yang lain, yang termasuk sikap berdisiplin adalah A. bangun kesiangan, B. terlambat berangkat ke sekolah, atau C. berangkat ke sekolah tepat waktu. Contoh disiplin di jalan adalah menyeberang A. menyeberang di tempat penyeberangan, B. menyeberang sembarangan, atau C. menerobos lampu merah. Lalu soal berikutnya, Bayu disiplin di sekolah karena A. Bayu suka ribut di kelas, B. Bayu tidur saat guru menerangkan, atau C. Bayu mengerjakan semua PR. Nomor berikutnya, Ebo tidak disiplin di rumah sebab A. Ebo bermain dengan seragam sekolah, B. Ebo tidur tepat waktu, atau C. Ebo menaati nasihat ibu. Nomor berikutnya, Alin suka membantu ayah ibunya karena A. Alin suka bekerja keras, B. Alin anak yang malas, atau C. Alin tidak suka sekolah. Nomor terakhir, yang bisa dianggap kerja keras adalah apakah A. gambar ini ibu sedang menyapu dan Bayu tidak membantu ibu membersihkan rumah, hanya bermain game saja, atau gambar kedua, Bayu menyontek saat ujian, apakah C. Bayu mengerjakan PR. Yang mana yang menunjukkan bahwa Bayu bersikap kerja keras. Pertanyaan berikutnya, jujur artinya sebagai berikut, kecuali A. tidak berbohong, B. berterus terang, atau C. berkata dusta. Nomor selanjutnya, sikap disiplin harus dimulai dari A. orang lain, B. tetangga, ataukah D ataukah C. diri sendiri. Perilaku jujur membawa manfaat, di antaranya A. hati terasa tenang, B. mendapat hukuman, C. selalu merasa bersalah. Soal berikutnya, yang bukan merupakan sifat terpuji adalah A. jujur, B. bohong, atau C. disiplin. Soal berikutnya, mengakui kesalahan yang telah dilakukan adalah contoh dari sikap dan perilaku A. adil, B. disiplin, atau C. jujur. Nomor berikutnya, anak yang berkata sesuai dengan kenyataan berarti memiliki sifat A. jujur,
B. Sopan atau C. Bohong? Soal berikutnya, ciri-ciri disiplin ialah A. Rajin, B. Hidup teratur, C. Pandai. Kemudian berikutnya, contoh sikap disiplin ialah A. Datang tepat waktu, B. Datang terlambat, C. Mengerjakan PR di sekolah. Berikutnya, sebaiknya kita belajar A. Kalau mau ulangan, B. Setiap hari, atau C. Bila perlu. Nomor selanjutnya, peralatan sekolah sebaiknya disiapkan pada A. Malam hari, B. Pagi hari, atau C. Kapan saja. Soal berikutnya, pekerjaan orang tua adalah A. Mencari nafkah, B. Belajar, atau C. Bermain. Soal berikutnya, pekerjaan seorang pelajar adalah A. Bermain, B. Belajar, C. Mencari nafkah. Soal selanjutnya, ikut kerja bakti kampung berarti A. Bekerja di sekolah, B. Bekerja di rumah, atau C. Bekerja di masyarakat. Kemudian, orang yang suka bekerja keras, apakah A. Akan bahagia, B. Akan sengsara, atau C. Akan susah? Nomor berikutnya, jika kita ingin hidup nyaman, kita harus A. Bekerja keras, malas-malasan, atau C. Diam saja. Soal yang lain, kejujuran adalah A. Tidak bohong, B. Tepat waktu, atau C. Tidak malas. Kemudian yang selanjutnya, kedisiplinan adalah A. Mematuhi nasihat, B. Mematuhi aturan, atau C. Mematuhi orang tua. Selanjutnya, pekerjaan yang dapat kamu lakukan adalah A. Membersihkan genting, B. Membetulkan jembatan, atau C. Menyapu halaman. Orang tua tidak pernah bosan A. Memarahi, B. Membimbing, atau C. Menyiksa. Kemudian berikutnya, anak pembohong akan A. Tidak punya teman, B. Banyak teman, atau C. Banyak uang. Soal berikutnya, orang yang selalu bersikap jujur akan A. Disenangi teman, B. Cepat kaya, atau C. Dimarahi teman. Soal berikutnya, jika kamu suka berbohong akan A. Banyak teman, B. Dibenci teman, atau C. Dipuji teman. Berikutnya, berkata tidak sesuai dengan kenyataan berarti A. Sopan, B. Tidak ramah, atau C. Tidak jujur. Nomor berikutnya, jika kamu berbohong, kamu akan merasa A. Senang, B. Gelisah, atau C. Puas. Berikutnya, kamu belum paham terhadap penjelasan guru. Sikap kamu sebaiknya A. Meminta guru mengulang penjelasannya, B. Pura-pura sudah paham, atau C. Diam saja. Berikutnya, berkata yang sebenarnya disebut A. Sumpah, B. Janji, atau C. Jujur. Lalu, soal berikutnya, setiap bermain, Lila tidak berbuat curang. Lila selalu berbuat A. Tidak baik, B. Jujur, C. Dosa. Oke, selanjutnya, kamu menemukan barang milik orang lain. Sebaiknya sikap kamu A. Mengambil dan membawanya pulang, B. Menyimpannya, atau C. Mengembalikannya. Berikutnya, kamu harus selalu jujur kepada A. Diri sendiri dan semua orang, B. Orang tua dan tetangga, atau C. Guru dan teman-teman. Nomor berikutnya, kamu harus selalu jujur saat A. Suka, B. Duka, atau C. Suka dan duka.
Soal berikutnya, perbuatan jujur adalah perbuatan yang A. tercela, B. tersayang, atau C. terpuji. Yang tidak boleh dilakukan adalah A. memberi makanan pada teman, B. menolong teman yang jatuh, atau C. mengambil uang teman. Nomor berikutnya, perbuatan jujur yang pertama dilakukan pada A. diri sendiri, B. orang lain, atau C. orang tua. Nomor berikutnya, menemukan uang milik teman di sekolah sebaiknya A. diserahkan guru, B. dipakai jajan, atau C. diberikan teman lain. Nomor berikutnya, mengambil barang adik tanpa izin adalah perbuatan A. tidak jujur, B. terpuji, atau C. biasa saja. Berikutnya, jika teman tidak jujur sebaiknya A. dilupakan, B. dibiarkan, atau C. diingatkan. Selanjutnya, bila melihat teman membolos sebaiknya kamu A. membiarkan, B. mengingatkan, atau C. melaporkan pada guru. Soal berikutnya, apabila terlambat datang di sekolah, maka A. kembali pulang, B. bersembunyi, atau C. berterus terang pada guru. Baik. Kemudian nomor berikutnya, jika kamu bersalah, perasaan menjadi A. berani, B. takut, atau C. kecil. Selanjutnya, akibat tidak jujur akan mendapat A. pujian, B. hadiah, atau C. malu. Selanjutnya, berbohong adalah perbuatan A. baik, B. sopan, atau C. tidak terpuji. Kemudian, Andi tertunduk malu karena titik-titik kesalahan. A. melakukan. Apakah Andi B. menemukan kesalahan, atau C. tidak berbuat kesalahan. Nomor berikutnya, teman yang bersedih harus A. dibiarkan, B. dihibur, atau C. didiamkan. Berdasarkan ilustrasi gambar di samping ini, menemukan dompet di jalan sebaiknya A. dibiarkan saja, B. tidak dikembalikan ke pemiliknya, atau C. dikembalikan ke pemiliknya. Untuk soal ini, jika dinasihati orang tua, sebaiknya A. tidak usah didengar, B. didengarkan, atau C. dibiarkan saja. Baik, masuk ke 2 soal terakhir ya. 2 bab soal terakhir di bab ini. Yang termasuk sifat terpuji adalah A. sombong, B. bohong, atau C. rajin. Kemudian, Tono senang berkata apa adanya. Tono termasuk anak yang A. disiplin, B. jujur, atau C. penakut. Bekerja sama dalam mengerjakan ulangan adalah perbuatan yang A. baik, B. dianjurkan, atau C. tidak baik. Soal berikutnya, orang yang jujur bermanfaat bagi A. diri sendiri, B. bapak ibu, atau C. pak guru. Nomor berikutnya, pada saat lampu merah menyala, seharusnya kita A. jalan terus karena sepi, B. turun dari sepeda, atau C. berhenti. Nomor selanjutnya, sikap disiplin mulai sejak A. kecil, B. sekolah, atau C. berkeluarga. Soal berikutnya, kita mengendarai sepeda menggunakan jalur A. pinggir, B. tengah, atau C. kiri. Nomor berikutnya, zebra cross adalah tempat untuk A. berhenti, B. menyeberang, atau C. parkir. Soal berikutnya, kita membantu pekerjaan orang tua dengan tujuan A. ingin diuji, B. meringankan pekerjaan, atau C. menambah pekerjaan. Nomor berikutnya, anak yang rajin belajar adalah
A. Minta upah setelah belajar, B. Mengerjakan PR di sekolah, atau C. Belajar tanpa disuruh. Baik, nomor berikutnya. Nita menemukan dompet. Dompet itu jatuh dari motor. Nita memberikannya kepada pemilik dompet. Nita bersikap A. Berlaga, B. Jujur, atau C. Bodoh. Kemudian, Mira terlambat ke sekolah. Mira seharusnya A. Langsung duduk, B. Meminta izin, ataukah C. Meminta maaf. Temanmu membuang sampah sembarangan. Sikap kamu sebaiknya A. Membiarkannya, B. Menegurnya, atau C. Memarahinya. Yang berikutnya, kamu mematahkan pensil milik teman. Temanmu tidak tahu. Sikapmu sebaiknya A. Berterus terang, B. Pura-pura tidak tahu, atau C. Menyembunyikannya. Berikutnya, kamu butuh sesuatu dari orang tuamu. Sebaiknya kamu A. Diam saja, B. Mengatakannya, atau C. Marah-marah. Temanmu berbohong kepada bu guru. Kamu tahu temanmu berbohong. Sikap kamu sebaiknya A. Mengingatkannya, B. Membiarkannya, atau C. Pura-pura tidak tahu. Nomor berikutnya, Bobby jatuh dari sepeda. Kamu tahu peristiwa itu. Bobby berbohong kepada orang tuanya. Sikap kamu sebaiknya A. Memarahi Dudu, B. Mengatakan yang sebenarnya, atau C. Memusuhi Dudu. Nomor berikutnya, bu guru tidak bisa masuk kelas. Kalian diminta mengerjakan tugas di kelas. Wati tidak mau mengerjakannya. Ia bermain-main dengan Siti. Sikap kamu sebaiknya A. Melaporkannya kepada guru, B. Menegur Wati dan Siti, atau C. Memarahi Wati dan Siti. Nomor berikutnya, kelasmu kotor. Kamu bertugas piket hari itu. Bu guru menanyakan siapa petugas piket hari itu. Sikapmu sebaiknya A. Diam saja, B. Tidak usah mengaku, atau C. Mengangkat tangan. Nomor terakhir, kamu disuruh menyampaikan surat oleh bu guru. Kamu lupa menyampaikannya. Sikap kamu sebaiknya A. Diam saja, B. Meminta maaf, atau C. Membuat alasan. Baik, demikian di sini untuk bab mengenai disiplin, kejujuran, dan juga bekerja keras untuk kumpulan-kumpulan soalnya.